Selanjutnya, koefisien korelasi itu memiliki nilai -1, lebih kecil koefisien korelasi, lebih kecil +1 ya. Di mana parameternya dari koefisien korelasi atau kriterianya, seandainya 0 itu lebih kecil koefisien korelasi lebih kecil sama dengan 0,2, ini artinya korelasinya sangat lemah ya. Kemudian 0,2 lebih kecil koefisien korelasi lebih kecil dari 0,4, ini korelasinya lemah tapi pasti. Kemudian 0,4 lebih kecil dari koefisien korelasi lebih kecil dari 0,7, ini artinya korelasinya cukup berarti. Kemudian 0,7 lebih kecil dari koefisien korelasi lebih kecil dari 0,9, ini artinya interpretasinya adalah korelasinya sangat kuat. Kemudian 0,9 lebih kecil dari koefisien korelasi lebih kecil dari 1. Nah, ini artinya korelasinya itu kuat sekali. Di mana koefisien korelasi sama dengan 1, ini artinya korelasinya berarti sangat sempurna nanti. Nah, bagaimana derajat korelasi? Kita flashback lagi dengan pola scatter diagram. Seandainya nanti polanya seperti ini derajat korelasinya tidak ada ya. Dimana artinya tidak ada korelasi yang dapat dilihat atau variabel akibat Y itu tidak dipengaruhi oleh variabel penyebab X yang sedang kita kaji atau yang sedang kita teliti. Nah, seandainya pola scatter diagramnya seperti ini, di mana titik-titiknya itu menyebar ya, ini artinya lemah derajat korelasinya. Nah, interpretasinya korelasinya samar terlihat. Nah, ini mungkin variabel penyebab X-nya, ya, variabel X-nya itu mempengaruhi variabel akibat Y. Tetapi tingkat pengaruhnya ini masih diragukan. Artinya ada variabel X lain yang perlu dianalisis atau ada variasi signifikan di dalam variabel X tersebut. Nah, seandainya pola scatter diagramnya seperti ini, ya, di mana titik-titiknya itu seperti mengumpul. Nah, ini arti derajat korelasinya sangat kuat. Di mana sebaran titik-titiknya ini mengelompok dalam bentuk linier yang jelas. Nah, kemungkinan variabel penyebab X-nya itu mempengaruhi langsung variabel akibat Y. Nah, oleh karena itu setiap perubahan pada X itu akan memprediksi perubahan pada Y. Nah, yang terakhir, ya, pola titik-titiknya ini rapat ya. Nah, ini artinya derajat korelasinya sempurna atau sebaran titik-titik jatuh pada sebuah garis lurus. Nah, jika bentuknya seperti ini dengan nilai variabel penyebab X, ini dapat memprediksi secara pasti berapa nilai variabel dari Y. Ini kalau kita bicara mengenai derajat korelasi. Nah, jenis-jenis korelasi dengan menggunakan scatter diagram, ya, seandainya gambarnya seperti ini artinya positif. Ya, titik-titiknya mengumpul ya dan mengarah ke atas, ya, ke atas kanan atas ya. Nah, ini artinya peningkatan nilai variabel penyebab X itu menghasilkan peningkatan nilai variabel akibat Y. Kemudian seandainya pola scatter diagramnya ini dari atas kiri dia turun ke bawah, ini artinya negatif. Atau artinya interpretasinya peningkatan nilai variabel X ini menghasilkan penurunan nilai variabel akibat Y. Nah, seandainya pola scatter diagramnya mengikuti garis lengkung seperti ini atau titik-titiknya membentuk lengkungan, nah ini jenis korelasinya non-linear. Ya. Nah, artinya perubahan nilai variabel penyebab X itu menghasilkan perubahan nilai variabel akibat Y yang berbeda. Ya, tergantung posisi pada kurva. Ini jenis korelasi. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi soal ya. Di sini ada contoh kasus, ada dua variabel ya, di mana variabel X-nya ini menggambarkan mengenai pengalaman kerja dan ini diukur tahunan ya. Kemudian ada Y di sini merupakan variabel dependennya. Ini menggambarkan omset penjualan. Ya, tentu dalam nominal di sini ribuan ya. Nah, totalnya dari hasil kuesioner yang diperoleh, ini dapat digambarkan dalam tabel seperti ini, di mana variabel X itu, nah, maksud angka 2, 3, dia 2, ini merupakan total dari hasil kuesioner ya, untuk item pertanyaan
berdasarkan variabel yang diteliti misalnya, yaitu pengalaman kerja di sini. Ini ada 2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 1 ya. Di sini ada 8 item nih. Begitupun dengan variabel Y, 5, 8, 8, 7, 11 ya. Nah, di sini ditanyakan tentukan nilai A dan B. Ya, tentukan nilai A dan B. Kemudian buatkan persamaan regresinya. Nah, seandainya omset penjualan dari seorang karyawan yang berpengalaman, ya ini berpengalaman kerja itu lamanya kerja itu 3,5 tahun dari seorang karyawan ya. Nah, ditanyakan berapa omset penjualannya dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya itu 3,5 tahun. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya kita buatkan tabel seperti ini ya. Kita buatkan tabel seperti ini untuk mencari jawabannya. Di mana variabel X ini kita inputkan ke sini ya, total item pertanyaannya, begitu dengan variabel Y. Nah, di sini totalnya adalah 24 dan 56. Kemudian X pangkat 2-nya di sini ada 4 ya, 9 dan seterusnya. Kemudian Y pangkat 2 di sini 25, 64 dan seterusnya. Kemudian X kali Y di sini adalah 10 ya, kemudian 24 dan seterusnya. Nah, ini totalnya. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan X sama dengan total X di sini 24 ya. Jumlah item pertanyaannya adalah 8 ya, N-nya berarti sama dengan 3 di sini hasil yang diperoleh. Kemudian nilai Y ini 56 ya, 56 total Y dibagi dengan banyaknya jumlah data yaitu 8. Ini hasilnya 7. Kemudian masukkan ke persamaan di mana A-nya sama dengan 56 ya, dikali dengan 96 minus 24 ya, minus 24 dikali dengan 198, ini total XY-nya, dibagi dengan 8 jumlah N-nya ya, dikali dengan 96, ini total X pangkat 2 minus 24 ya, dalam kurung pangkat 2 di situ. Kemudian turunkan, hasilnya adalah 3,25 untuk A-nya. Kemudian untuk nilai B ini N ya, 8 di sini N-nya. Kemudian jumlah sampel ya 8. Kemudian dikali dengan 198. Ini total X Y minus 24 ya, ini total X ya. Kemudian dikali dengan 56 di sini total Y dibagi dengan 8 dikali dengan 96 minus 24 pangkat 2. Nah, diperoleh hasilnya adalah 1,25. Nah, selanjutnya diperoleh nilai A itu ya 3,25 dan nilai B adalah 1,25. Kita inputkan ke dalam persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan A plus B kali X, yaitu berarti 3,25 ditambah dengan 1,25 X. Nah, nilai duga Y tadi, seandainya karyawannya itu bekerja selama 3,5 tahun, ini dianggap X-nya, berarti kita inputkan ke dalam persamaan ini, berarti 3,25 ditambah 1,25 dikali dengan 3,5. Nah, di sini diperoleh 7,625. Nah, artinya omset penjualannya adalah sebesar 7,625 seandainya pekerjanya itu sudah bekerja selama 3,5 tahun di sini. Nah, omset yang diperoleh adalah sebesar 7,625. Nah, seperti itu ilustrasinya. Nah, kemudian kita cari koefisien determinasinya. Ya, kita inputkan ke dalam persamaan R pangkat 2, ya, dalam kurung di sini N dikali dengan sigma X Y minus dalam kurung sigma X dikali dengan sigma Y pangkat 2 dibagi dengan N, ya, dalam kurung sigma X pangkat 2, ya, minus sigma X pangkat 2 dikali dengan N, ya, dalam kurung kembali sigma Y pangkat 2 minus sigma Y pangkat 2. Nah, kemudian masukkan angka yang tadi, ya, sesuai dengan persamaan koefisien determinasi. Nah, ini diperoleh hasilnya adalah 0,6696. Nah, nilai determinasi atau R pangkat 2 sebesar 0,6696 artinya sumbangan atau pengaruh pengalaman kerja terhadap naik turunnya omset penjualan itu sebesar 66,96%.
Nah, sedangkan sisanya itu sebesar 33,04%. Ini disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model atau yang tidak masuk dalam apa yang diteliti. Nah, nilai koefisien korelasi 0,818 artinya ada hubungan yang kuat dan positif antara pengalaman kerja dan naik turunnya penjualan. Itu interpretasinya seperti itu.